Yes Febrian Channel. Oke teman-teman, jika sebelumnya saya memberikan tutorial bagaimana cara membuat stempel desain otomatis, maka pada video kali ini atau episode kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat desain stempel kayu. Untuk caranya mudah. Oh, ini kenapa bang kok ada hijau-hijau ini dibuat kotak? Ya, ini saya buat sebuah kotak hijau supaya nanti kita waktu merubahnya itu tidak kesusahan, karena di sini saya akan merubahnya menjadi warna putih pada bagian objeknya. Jika teman-teman bikin warna hitam untuk dasarannya, karena tujuan aslinya memang hitam, maka waktu merubahnya nanti agak kesusahan ya. Oleh karena itu saya buat ke warna hijau. Oke, jika teman-teman lakukan seperti yang saya lakukan seperti ini, setiap objek jangan lupa dibikin warna putih. Untuk dasarnya kita fokuskan ke warna hitam nanti. Nah, jika sudah warna putih semua, kita rubah aja ke warna hitam dan hasilnya desain seperti ini. Lanjut ke langkah proses pembuatan stempel kayu. Persiapkan media seperti ini plastik. Loh bang, kok nggak pakai kertas seperti biasanya bang? Ya, ini karena kita akan membuat stempel kayu. Karena jika pernah saya menggunakan kertas seperti biasanya, waktu penempelan itu hasilnya kurang maksimal ya. Nah, untuk hasil perintannya seperti ini. Teman-teman tidak perlu memirror atau membalik pada bagian printnya, karena nanti kita akan membalik atau mirror pada bagian penempelannya. Nah, siapkan sebuah gagang kayu seperti ini, lalu siapkan sedia juga print hasilnya tadi, dan ini apa lupa namanya saya. Pokoknya sama busanya juga disiapkan ya. Untuk ini nanti saya kasih keterangan saja ya, karena saya lupa. Nah, ini bagian pentingnya nih, untuk melepasnya ini harus perlahan, dan itu ada plastik tipis ini juga harus dilepas. Jika teman-teman kesulitan melepas plastik tipis yang saya maksud ini, teman-teman bisa menggunakan double tip atau lakban lainnya ya. Nah, jika sudah bersih seperti ini, jangan lupa sediakan ini. Lubang kok pakai seperti ini untuk apa bang? Nah, ini fungsinya ini untuk memudahkan ketika teman-teman melakukan penempelan media stempelnya tadi ya. Nah, ratakan saja seperti ini. Nah, ini maksudnya dikasih seperti tadi itu supaya waktu menempel dia mudah. Dan untuk menempelannya jangan lupa di mirror. Loh bang, ini nggak mirror? Nah, belum, ini belum saya balik. Nah, jika sudah dibalik seperti ini, maka dia akan mirror ya teman-teman. Lakukan perataan seperti ini hingga gelembung-gelembung pada bagian objeknya hilang. Nah, gelembung yang saya maksud itu yang seperti ini. Jika gelembung seperti ini dibiarkan, maka apa yang terjadi? Ya, benar sekali, dia waktu digosok nanti tidak timbul ya. Loh bang, saya kan tidak jawab bang. Ya, kita ikutin saja tutorialnya ya. Oke, untuk ini kaca buat apa bang? Ini kaca buat biar dia nanti waktu disinari nggak kesusahan ya waktu sama objeknya. Jadi fungsinya kaca ini karena di sini saya menggunakan alat untuk sinar ultravioletnya dan tidak menggunakan sinar matahari langsung, maka saya menggunakan kaca seperti ini. Nah, ini dia alat yang saya maksud. Bang, kok lampunya ada 3? Yaitu karena yang satunya itu sebenarnya mati teman-teman, jadi cuma 2 yang kepakai ya. Untuk pemasangannya jangan lupa bagian teks yang belakangnya itu di bagian bawah yang disinari, dan bagian yang teks bisa dibaca itu bagian luar. Kurang lebihnya seperti yang saya tempel seperti ini. Nah bang, kira-kira kalau kebalik kenapa bang? Ya, karena kalau kebalik ya, ini saya pernah, dia maka bahannya yang kesinari bukan bagian belakang stempel, maka dia bahannya akan mati total ya teman-teman ya, nggak bisa digosok. Jadi waktu digosok itu hilang semua. Saya pernah coba dan gagal ya, seperti itulah. Lalu kita tutup dan kita colok. Bang, kalau nggak ada alatnya gimana? Teman-teman bisa menggunakan matahari. Untuk waktunya waktu 5 menit saja. Kalau untuk matahari bisa 2 atau 3 menit atau lebih juga boleh, sesuaikan saja, nanti coba-coba saja sendiri. Oke, jika sudah kita cek lepas satu persatu seperti ini, lalu buka dan kita lihat hasilnya agak ada bau gosong dikit. Nah, siapkan sebuah sikat gigi dan pertalit. Untuk proses penggosokannya seperti ini, lepas dulu media yang tadi kita tempel. Nah, ini kok ada ketinggal gimana bang? Nah, itu tidak masalah karena nanti bisa mengelupas sendiri. Yang penting waktu penggosokannya dengan benar ya. Nih, seperti yang saya lakukan di sini, saya menggosoknya dengan perlahan, maka waktu pengelupasannya dia cukup mudah. Lakukan secara berulang kali hingga bagian objek yang kita inginkan itu menimbul dengan sempurna ya. Oke.
Nah, kurang lebihnya seperti ini. Untuk cara menggosoknya kita lakukan secara berulang kali dengan perlahan, jangan ditekan. Kenapa bang kalau ditekan? Kalau ditekan dia nanti mengkeriting bagian objeknya nih. Dan juga jangan lama-lama untuk menggosoknya. Kenapa? Karena kalau lama-lama menggosoknya dia nanti makin lama makin hilang, makin ya mungkin ada beberapa teks yang atau tulisan huruf yang lepas atau bagaimana, pokoknya ikuti saja instruksi yang saya lakukan ya. Jadi untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Nah, jika sudah, bisa teman-teman jemur ke sinar matahari atau dibiarkan saja hingga dia mengering. Sambil menunggu mengering, kita siapkan sebuah triplek untuk lambarannya. Potong saja sesuai ukuran yang diinginkan, sesuai dengan ukuran objek yang kita buat tadi. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Karena kita akan menempelkannya busa ini ke kayu, maka kita memerlukan double tip atau bisa juga lem setan atau lem apalah, yang penting kita bisa menempel objek ini. Nah, ini tujuannya dilambarin busa buat apa bang? Ya, ini dilambarin busa biar nanti waktu kita ngepres itu ada pressure atau tekanan yang pas. Oke, sebelum ditempel jangan lupa dipotong ke pas lingkarannya. Untuk motonya jangan sampai terkena bagian yang nimbul, karena kalau terkena bagian nimbul dia nanti waktu kita tempel dia rusak hasilnya, tidak sesuai dengan gambar yang kita desain sebelumnya ya. Pelan saja untuk bagian motongnya, kurang lebih seperti ini. Tidak perlu sempurna banget, yang penting waktu nempel kita paskan ke bagian tengah. Oke, lu bang kok bagian kotaknya jadi aneh gini bang? Ya, ini belum lagi kita potong karena kita akan merapikannya di sini menggunakan alat cutter. Lakukan secara perlahan ya, karena ini sangat berbahaya jika dilakukan di rumah. Ya, perlahan-lahan kita lakukan pemotongan untuk merapikan sesuai dengan lingkaran pada bagian gagangnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jangan lupa ini dibuang. Ya, ini karena saya masangnya kurang simetri, kurang pada bagian tengah, maka saya akan melepas dulu dan dipasang kembali untuk bagian tengahnya setelah saya merapikan sedikit lagi. Kenapa harus bagian tengah? Karena ini nanti waktunya tempel dia nggak lurus dengan gagangnya, jadi kita waktu mengecapnya itu nggak pas, tekanannya juga nggak seimbang bagian tengahnya. Oke, untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Jika sudah ditempel, nah, wah ini langkah spesial, jangan lupa diberi bedak tabur supaya cepat kering dan hasilnya maksimal. Jika nggak pakai bedak juga nggak masalah. Di sini saya biasanya menggunakan bedak tabur supaya lebih jelas juga hasilnya. Lakukan seperti ini secara berulang kali hingga hasil yang diinginkan terlihat. Dan jika sudah, beri tanda paku pinus pada bagian atas hurufnya, dan inilah hasilnya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ini ada beberapa video yang saya rekomendasikan.